Sebuah langkah besar. Seperti halnya kampus di masa kini, di tahun 80-an pun ada model pilihan jurusan bagi calon mahasiswa saat mendaftar kuliah. Hari ini kita mengenalnya dengan pilihan jurusan yang pertama dan jurusan yang kedua. Sistem ini juga berlaku saat Ustadz Haris Muda akan menjajaki tingkat pendidikan baru. Ustadz Haris Muda mulai merancang masa depan untuk lanjut studi di perguruan tinggi. Ketertarikan studi pertama jatuh pada bidang ilmu yang identik dengan dunia kesehatan atau medis. Saat itu, jurusan kedokteran merupakan minat awal yang timbul dari lubuk hati terdalam pemuda berdarah Sunda ini. Selain di kedokteran, sebenarnya Ustadz Haris juga tertarik masuk akademi militer. Namun kondisi kesehatan mata yang minus tidak mendukung mimpi tersebut. Memang sudah sebuah peraturan di dunia militer, bahkan menjadi salah satu tahap seleksi untuk masuk sekolah kemiliteran, bahwa calon mahasiswanya tidak boleh berkacamata atau bermata minus. Ini adalah satu aturan tegas di akademi militer manapun, sebab tugas-tugas seperti saat di tengah hutan atau tempat terpencil menuntut mereka untuk memiliki penglihatan yang awas. Hal ini tidak lain agar mereka mudah dan cepat dalam mengamati sesuatu yang kiranya mencurigakan atau mengancam. Itulah mengapa seorang prajurit tidak diperkenankan memiliki penglihatan yang samar, rabun, maupun gangguan mata lainnya. Lantas, bagaimana dengan rencana masuk kedokteran yang sempat juga dilirik Ustadz Haris Muda di awal akan melanjutkan studi? Ternyata setali tiga uang, beliau belum dikehendaki oleh Yang Maha Mengatur, Al-Muhaimin, untuk bisa masuk ke sana. Justru beliau masuk dan diterima di jurusan yang sangat berbeda dengan minat awal, yakni teknik sipil di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Memang jurusan ini merupakan salah satu yang akhirnya dipilih Ustadz Haris Muda ketika mendaftar kuliah. ITB adalah salah satu institut bergengsi yang melahirkan lulusan-lulusan mahasiswa teknik terbaik. Terbukti dari setiap laporan survei yang dilakukan berbagai lembaga, hampir selalu menempatkan kampus ini pada jajaran 10 besar terbaik. Teknik sipil sendiri adalah satu dari sekian cabang ilmu teknik yang mempelajari bagaimana merancang, membangun, dan merenovasi infrastruktur seperti gedung serta lingkungan untuk kemaslahatan hidup manusia. Jurusan ini juga sudah cukup umum ditemui di banyak kampus dalam negeri. Satu fakta yang juga cukup menarik terkait jurusan ini adalah para mahasiswanya kebanyakan adalah laki-laki. Bukan tanpa alasan memang, mengingat para lulusan jurusan ini biasanya calon pekerja lapangan. Pekerja lapangan itu sendiri identik dengan dunianya para lelaki. Waktu demi waktu, hari demi hari, bulan demi bulan, Ustadz Haris remaja menjalani status barunya sebagai mahasiswa di ITB. Tidak lama setelah itu, tepatnya setahun berjalan atau di semester kedua, Ustadz Haris remaja mendapat informasi tawaran beasiswa untuk studi ke luar negeri. Beasiswa ini adalah bagian dari program Bapak B.J. Habibie. Kita semua tahu bahwa Bapak B.J. Habibie adalah salah satu anak bangsa yang menjadi pakar di bidang teknologi. Sebutan Bapak Teknologi kemudian melekat dalam diri beliau. Peran-peran beliau dalam dunia teknologi telah banyak diakui negara-negara lain di dunia. Salah satunya adalah negara Jerman yang kemudian pernah meminjam dalam tanda kutip beliau untuk bekerja hingga tinggal di salah satu negara maju di benua biru tersebut. Meski terkenal di mata dunia, khususnya Eropa, kecintaan Bapak B.J. Habibie pada anak-anak bangsa di negerinya tidak pernah surut. Beliau pun menginisiasi program beasiswa yang berhubungan dengan bidang keahliannya. Dibentuklah beasiswa
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT. Fasilitas beasiswa untuk anak-anak bangsa yang berminat di bidang pengembangan teknologi. Program beasiswa tersebut fokus pada seluk-beluk keilmuan mengenai pesawat terbang, utamanya masalah rangka pesawat terbang dan komponennya. Di Indonesia sendiri saat itu memang sedang membutuhkan kader-kader atau mahasiswa yang memiliki potensi di dunia teknik untuk difasilitasi belajar ke luar negeri. Setelah kembali atau selesai belajar, diharapkan mereka nantinya mampu menerapkan ilmunya tersebut untuk memajukan dunia teknologi, khususnya pesawat terbang di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, tibalah saat seleksi untuk menjadi salah satu bagian penerima beasiswa tersebut. Ustadz Haris Muda tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengikuti seleksi ini. Siapa tahu salah satu mimpi beliau yakni bisa berkeliling dunia mulai terbuka lewat program beasiswa ini nantinya. Tentu saja dengan catatan bila beliau diterima menjadi salah satu penerimanya. Setelah memutuskan mendaftar dan menunggu beberapa minggu, pengumuman atas hasil seleksi pun tiba. Berdebar hati Ustadz Haris Muda menanti takdir yang akan datang. Berdegup kencang jantung pemuda 20 tahun ini ketika melihat hasil seleksi yang ditempel pada papan pengumuman sebelah ruang kantor kepala jurusan. Setelah mengecek, mengurutkan nama-nama yang ada di sana, tertulislah nama yang beliau cari-cari, Haris Hidayat. Nama beliau masuk dalam daftar salah satu mahasiswa yang lolos seleksi dan berhak menerima beasiswa tersebut. Alhamdulillah, luapan syukur kepada Yang Maha Kuasa tidak hentinya keluar dari lisan Ustadz Haris Muda. Selain beliau, beberapa teman satu jurusan dengannya juga turut lolos dalam seleksi itu. Beasiswa inilah yang menjadi garis start baru bagi Ustadz Haris Muda untuk melangkah meraih mimpi besarnya. Nah, berikutnya akan kita simak jejak perjalanan di negeri bunga tulip. Selamat menyaksikan.